Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Saya ucapkan pada teman-teman Lauge. Pada kesempatan ini saya mencoba mengartikan dan menjelaskan beberapa kosakata bahasa Lauge. Yang pertama, molos, DDI, dan moluboy. Molos itu adalah kata sifat suatu benda atau keadaan suatu benda. Molos itu artinya kecil. DDI itu adalah kata menyatakan tentang jumlah suatu benda atau barang. Jadi arti dari DDI itu adalah sedikit. Moluboy itu sinonim dari kata molos atau kesamaan kata dari molos. Tapi kata moluboy itu merupakan suatu perbandingan pada suatu benda yang sejenis. Contohnya, kita ambil contoh kelapa. Pada timbunan kelapa kita lihat ada yang berbentuk besar dan ada yang berbentuk kecil. Yang kecil inilah yang dikatakan moluboy. Dia lebih kecil dari teman-temannya, maka dia dalam bahasa Lauge itu disebut moluboy. Berikutnya, motutui dengan motupoy. Motutui itu adalah benda yang semakin ke ujung itu semakin mengecil. Contohnya seperti ini. Ini benda dari sini ke ujung itu semakin mengecil. Semakin kecil, maka ini disebut dengan motutui. Kalau dibahasakan Indonesia itu lancip. Motupoy itu adalah suatu benda yang dari dasarnya itu agak bundar atau bulat, tapi setelah itu dia melancip atau meruncing. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ada besar, langsung dia mengecil di ujungnya seperti ini, maka ini dikatakan motutui. Nah, maka ada kata-kata tutuye, atutuyu. Nah, atutuyu itu kan dia berbentuk seperti ini, bulat, baru ekornya mengecil. Jadi semakin ke ekor itu semakin mengecil, maka dia disebut dengan atutuyu. Berikutnya yaitu soungaunga, soungang to dela. Soungaunga itu adalah suatu kata yang ditujukan pada orang lain, seseorang yang belum kita kenal, maka dia dikatakan soungaunga. Ada orang datang, kita belum kenal, maka dalam bahasa Lauge itu disebut dengan soungaunga. Ada kalimat to. Kalau to itu juga orang lain yang orang belum kita kenal, tapi semacam ungkapan ada rasa kekhawatiran pada orang yang mengucapkannya itu, karena orang ini belum dia kenal dan apa maksud dan tujuannya dia datang, apakah dia orang baik atau orang jahat. Maka
itu dalam bahasa Lauje itu disebut to. Nah, berikutnya kata bela. Nah, ini yang harus kita perjelas karena sekarang ini kita orang Lauje kadang-kadang sudah menyalahartikan kata bela ini. Kita seakan-akan pengertiannya kita kalau ada kata bela itu ditujukan kepada orang-orang yang tinggalnya di pedalaman, terisolasi, tiada pergaulan, dalam artian masih kuno. Padahal artis yang sebenarnya itu bela itu adalah merupakan suatu sapaan kepada seseorang, sapaan yang sopan. Karena arti bela itu adalah saudara. Jadi kalau misalnya bertemu dengan seseorang, orang Lauje mengatakan seperti ini, gau ma'a oe bela. Berarti artinya itu, kemana engkau saudaraku? Kemana engkau saudara? Sebenarnya seperti itu. Sehingga pada zaman dulu, pada orang-orang tua kita orang Lauje itu ada istilah membembelan. Kalau membembelan itu adalah mengangkat seseorang itu atau menjadikan seseorang itu menjadi saudara angkat. Itu namanya membembelan. Saudara angkat. Dalam pengangkatan atau menjadikan seseorang itu menjadi saudara angkat itu ditandai dengan pemberian barang, saling bertukar barang satu sama lain, baru disitulah dibuat satu ikrar perjanjian bahwa mereka menjadi saudara angkat. Sehingga dalam kejadian-kejadian seperti itu mereka sepakat dari mereka sampai keturunannya itu tidak boleh bermusuhan, karena mereka adalah sudah menjadi satu ikatan saudara. Dan setelah terjadi persaudaraan atau membembelan, maka mereka itu saling memberi satu sama lain. Misalnya saudara yang masih tinggal di gunung, atau dalam bahasa Lauje si belanya lihuyul, dia berkebun, dapat kebunnya itu menghasilkan jagung yang begitu banyak, maka dia itu akan memesan kepada orang lain atau mengirimkan barang hasil kebunnya itu kepada saudaranya yang ada di bawah. Selalu dia mengatakan, injine bea ama pesi bela lembo eo. Nah, ini barang ini dibilang berikan kepada saudara saya yang ada di bawah atau di lembah di kaki bukit. Jadi itulah kata bela sebenarnya. Jadi itu saudara. Membembelan berarti mengangkat saudara atau menjadikan saudara. Jadi kata bela ini sebenarnya bukan kata yang jelek atau suatu penghinaan, tapi itu kata sapaan yang halus atau sopan bagi orang Lauje, karena artinya itu adalah saudara. Mereka saling memberi, mereka saling mengingat. Bahkan pada zaman orang tua kita dulu itu, kalau saudaranya atau belanya ini sakit, dia itu bagaimanapun sibuknya dia tetap mengambil kesempatan untuk mengunjungi, menjenguknya, bahkan mencarikan tabibnya. Itulah yang sebenarnya kata belanya. Mereka, keakraban mereka ini bahkan melebihi dari saudara kandung.
Jadi dengan adanya penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman tidak salah paham lagi dengan kata bela ini. Karena ini saya lihat pada kehidupan kita sekarang ini sudah disalahartikan, atau pengertian kita terhadap kata bela ini sudah jauh sekali dari arti yang sebenarnya. Saya ceritakan lagi sedikit tentang bela ini. Kalau ada bela atau saudara yang telah bersaudara atau mempersaudarakan dirinya kepada seseorang, maka kalau dia pergi mengunjunginya pas berpapasan dengan orang lain, ditanya mau kemana, gau mau, maka dia akan menjawab mau ampisi bela atau mau ampisi bela eo, saya pergi sama saudara angkat saya, begitu maksudnya. Nah, berikutnya yang saya ingin jelaskan lagi yaitu sohulis dengan soputi. Nah, sohulis itu adalah suatu barang kita ambil dengan jari ini. Nah, contohnya begini, macam kue ini, kalau kita ambil dengan dua jari begini, ini namanya sohulis. Sohulis, ini yang sohulis. Nah, dengan kata soputi itu bagian daripada sohulis. Kalau sohulis ini kita ambil lagi sedikit begini, ini namanya soputi. Nah, itulah teman-teman beberapa kosakata bahasa Lauje yang saya jelaskan. Insya Allah berikutnya akan saya bahas tentang sohuan, jeyang, monjei, monjeyani. Itu nanti pada episode berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.